Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Nyoman Master SKM SPD MSI selaku dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu Ninyoman Astika Dewi SGZM Biomed selaku dosen penguji 2 sekaligus dosen pembimbing utama saya, yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati M Biomed selaku dosen penguji 3. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Fitri Suciati dengan NIM P071340191114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Gambaran lamanya menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja putri di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian. Pada bab 1 saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana latar belakang di sini, hemoglobin merupakan komponen penting yang terdapat dalam darah yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan prevalensi anemia. Kemudian anemia merupakan suatu kondisi berkurangnya sel darah merah atau eritrosit dalam sirkulasi darah atau jumlah hemoglobin sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya. Anemia merupakan salah satu kasus kesehatan di seluruh negara berkembang yang diduga 30% penduduk dunia terkena atau menderita anemia, yang dominan terjadi pada ibu hamil dan juga remaja. Kemudian, menurut WHO pada tahun 2013, anemia yang terjadi pada remaja putri masih cukup tinggi dengan prevalensi berkisar dengan 40 sampai dengan 88%. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2013, prevalensi anemia defisiensi zat besi pada remaja menurut jenis kelamin, yaitu pada anak perempuan sekitar 22,7% dan pada anak laki-laki 12,4%. Sedangkan menurut tempat tinggal yaitu pedesaan 18,5% dan di perkotaan 17,3%. Selain itu, remaja putri yang memiliki rentang waktu menstruasi yang panjang akan mengalami anemia sebanyak 79,3%. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya darah yang keluar dan lamanya menstruasi. Yang selanjutnya, menurut WHO, seseorang akan dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin darah kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita dan 13 gram per desiliter pada pria. Dampak anemia bagi remaja putri yaitu melemahnya kesehatan reproduksi, terhambatnya progres motorik, mental dan kecerdasan, melemahnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka permasalahan dalam penelitian yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana gambaran lamanya menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja putri di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini saya membaginya dengan dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran lamanya menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja putri di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengetahui karakteristik remaja putri di Desa Bungaye, dan yang kedua mengetahui lamanya menstruasi pada remaja putri di Desa Bungaye. Yang ketiga mengukur kadar hemoglobin pada remaja putri di Desa Bungaye, dan yang terakhir mendeskripsikan lamanya menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja putri di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Kemudian manfaat penelitian, di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Di mana manfaat teoritisnya yaitu bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang penelitian yang dilakukan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi serta dapat dijadikan data pembanding pada penelitian dengan topik yang sama. Kemudian bagi institusi pendidikan, yaitu data dari hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan terkait pentingnya menjaga kadar hemoglobin bagi remaja putri yang sedang menstruasi.
Kemudian bagi responden yaitu manfaat yang akan didapatkan dapat mengetahui informasi terkait lamanya waktu menstruasi normal dan mengetahui kadar hemoglobin. Kemudian manfaat praktisnya yaitu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai gambaran lamanya menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja putri di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini saya membaginya dengan 5 materi. Yang pertama remaja, menstruasi, anemia, hemoglobin, dan juga metode pemeriksaan hemoglobin. Kemudian remaja di sini saya membaginya menjadi 2 yaitu definisi remaja dan juga batasan usia remaja. Kemudian menstruasi saya bagi menjadi 2 yaitu definisi menstruasi dan juga pola dan lamanya menstruasi. Kemudian hemoglobin saya membaginya menjadi 5 yaitu definisi, fungsi, kadar hemoglobin, faktor yang mempengaruhi hemoglobin, dan juga dampak rendahnya kadar hemoglobin. Kemudian metode pemeriksaan hemoglobin di sini saya membagi menjadi 5 yaitu metode Tallquist, tembaga sulfat, Sahli, cyanmet hemoglobin, dan juga yang terakhir metode PO-CT. Baik, yaitu yang selanjutnya ada bab 3, kerangka konsep, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem, dengan subjek penelitian adalah remaja putri. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar hemoglobin adalah lamanya menstruasi yang dialami oleh remaja putri. Selain itu, kadar hemoglobin juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, kecukupan zat besi dalam tubuh, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta penyakit sistemik yang dimiliki oleh seseorang. Lamanya menstruasi dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu hipomenorea, normal, dan juga hipermenorea. Sedangkan untuk mengetahui kadar hemoglobin pada remaja putri dapat dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode PO-CT dengan alat isi touch GCHB, kemudian dikategorikan menjadi 2 yaitu rendah dan juga normal. Kemudian yaitu ada variabel dan juga definisi operasional variabel, di mana di sini ada variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu lamanya menstruasi dan variabel terikatnya yaitu kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu remaja putri, di mana definisi operasionalnya seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang berjenis kelamin perempuan dan tercatat sebagai penduduk di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem, dengan cara pengukuran yaitu wawancara, dengan skala datanya yaitu nominal. Kemudian ada usia, yaitu merupakan waktu yang terlewat sejak kelahiran yang dapat diukur dari tahun lahirnya hingga tahun sekarang dengan cara pengukuran wawancara, dan skala datanya interval. Kemudian yaitu ada kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, yaitu ketaatan, kemauan remaja putri untuk mengkonsumsi atau meminum tablet tambah darah dengan cara pengukuran yaitu wawancara, dan skala datanya nominal. Kemudian lamanya menstruasi merupakan jangka waktu, rentang waktu atau lamanya menstruasi yang dialami oleh remaja putri yang dikategorikan dengan hipermenorea, normal, dan juga hipomenorea, yang dilakukan dengan pengukuran wawancara dan skala datanya yaitu ordinal. Kemudian yaitu ada kadar hemoglobin, di mana merupakan komponen sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang dinyatakan dalam satuan gram per desiliter dengan kategori rendah dan juga normal. Kemudian diukur dengan menggunakan alat isi touch GCHB dengan skala data yaitu ordinal. Selanjutnya yaitu bab 4 metode penelitian, di mana jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif. Kemudian alur penelitiannya yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kemudian penyusunan proposal, dilanjutkan dengan persetujuan dan pengesahan proposal, dan kemudian pengumpulan sampel sesuai kriteria inklusi, selanjutnya pengisian informed consent dan wawancara pada responden, selanjutnya pengambilan darah dan pengukuran kadar hemoglobin, dan yang terakhir yaitu menganalisis data. Kemudian, tempat penelitian yaitu dilakukan di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Kemudian waktu penelitiannya yaitu
dilaksanakan mulai dari perencanaan, penyusunan proposal hingga ke tahap penelitian, yaitu pada bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022. Kemudian yaitu ada populasi dan juga sampel, di mana populasi penelitiannya yaitu menggunakan seluruh remaja putri yang ada di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem, dengan besar sampel yaitu 37 remaja putri dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya yaitu ada jenis dan teknik pengumpulan data, di mana jenis dan teknik pengumpulan data kali ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer diperoleh dari tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh responden saat wawancara dan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu data sekunder didapatkan dari rekapan data yang disusun oleh pihak lain seperti e-book dan juga jurnal. Kemudian data pendukung lainnya saat penelitian yaitu berupa jumlah data remaja putri yang terdapat di Desa Bungaye, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Kemudian ada instrumen pengumpulan datanya yaitu yang pertama formulir data responden, yang kedua lembar persetujuan responden, yang ketiga lembar wawancara responden, selanjutnya alat tulis, alat dokumentasi ataupun kamera, lalu sampel yang digunakan yaitu sampel darah kapiler. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu ada alat isi tes GCHB, autoklik, lancet, strip tes hemoglobin, kapas kering, alkohol swab, dan yang terakhir wadah tertutup dengan label sampah medis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu alat pelindung diri atau APD seperti masker dan juga handscoon. Dan selanjutnya yaitu ada prosedur kerja, di mana selama pandemi COVID-19 dipastikan responden atau peneliti serta masyarakat patuh akan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dengan baik dan benar, tidak berkerumun dan mencuci tangan dengan baik sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, melakukan wawancara kepada responden untuk memastikan responden termasuk ke dalam kriteria penelitian. Yang ketiga, memberikan lembar persetujuan kepada responden dan menjelaskan maksud dan juga tujuan penelitian. Dalam hal ini akan dilakukan tindakan invasif, yaitu pengambilan darah kapiler. Kemudian, memberikan informed consent kepada responden. Dan yang selanjutnya yaitu peneliti menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga handscoon. Dan yang kelima, memastikan identitas responden agar sesuai dengan data formulir. Selanjutnya, posisikan pasien dalam keadaan nyaman. Kemudian palpasi ujung jari atau jari manis ataupun jari tengah yang akan dilakukan pengambilan sampel. Kemudian mendesinfeksi ujung jari responden terlebih dahulu menggunakan alkohol swab 70%. Dan yang selanjutnya, menusuk ujung jari dengan autoklik yang sudah berisikan lancet sesuai dengan ketebalan kulit responden. Menghapus terlebih dahulu darah yang pertama kali keluar menggunakan kapas kering. Setelah itu, meletakkan darah yang selanjutnya keluar pada strip tes hemoglobin. Kemudian, menyeka darah yang keluar menggunakan kapas kering. Dan yang terakhir yaitu melihat dan juga mencatat kadar hemoglobin yang tertera di layar alat. Selanjutnya yaitu ada pengolahan dan analisis data, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga hasil pemeriksaan hemoglobin akan dicatat dan diolah kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan juga tabel. Selain itu, analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan analisis univariat dengan rumus yang sudah tertera pada slide. Selanjutnya ada etika penelitian, di mana yang pertama yaitu ada beneficence, non-maleficence, autonomi, dan juga yang terakhir ada justice. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.